Assalamualaikum, teman-teman pecinta alur cerita dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di channel Anime VC. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar alur cerita dari novel Aku Benar-Benar Bukan Pesuruh Dewa Iblis. Maaf jika gambar dan alur cerita tidak sesuai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Like, share dan komentarnya. Terima kasih. Aku Benar-Benar Bukan Pesuruh Dewa Iblis Bab 3. Bab 3. Darah dan Binatang. Mutasi Binatang. Jizikxiu hampir melompat dari tempat duduknya karena terkejut, tetapi dia berhasil menahan dorongan hatinya pada saat-saat terakhir. Kata-kata ini begitu kuat terukir di benaknya seolah-olah sudah ada di sana selama ini. Dia bertanya-tanya apakah rasa sakit yang membakar ini adalah sesuatu yang akan dirasakan seseorang ketika dicap. Transformasi binatang, mengambil kekuatan dari darah, dan menggunakan darah untuk mengendalikan. Kelopak mata Jizikxiu berkedut saat dia memegang buku itu dengan tangan gemetar karena gentar. Apa sebenarnya ini? Pemburu menarik kekuatan mereka dari darah kotor binatang mimpi. Dengan menyuntikkan diri mereka dengan obat yang terbuat dari darah kotor, mereka bisa mendapatkan sebagian dari kekuatan jurang maut. Namun, tindakan seperti itu sangat berbahaya, dan ada kemungkinan besar untuk meninggal pada suntikan pertama. Ini akhirnya dikenal sebagai ambang batas untuk menjadi pemburu. Selain itu, jika dosisnya melebihi batas tertentu, pemburu tidak akan dapat mengendalikan kekuatan menghancurkan darah kotor di tubuhnya dan menjadi terinfeksi, yang menyebabkan terjadinya fenomena tertentu. Fenomena ini dapat dibagi menjadi 3 tahap: distorsi kepribadian, hilangnya rasionalitas, dan mutasi fisik. Semakin tinggi konsentrasi darah kotor, semakin kuat pemburu dan kekuatan transformasi. Di antara berbagai jenis mutasi fisik, yang paling umum terlihat adalah mutasi binatang. Dan hampir tidak mungkin untuk mengendalikan mutasi binatang. Pemburu veteran yang telah mengumpulkan terlalu banyak darah kotor memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Tetapi pada saat yang sama, mereka mengalami penderitaan besar karena fenomena mutasi binatang buas mereka. Memang benar bahwa Jizikxiu telah mempertimbangkan, menyingkirkan kemanusiaannya, untuk menjalani suntikan kedua untuk mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan untuk membalas dendam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pemilik toko buku misterius ini benar-benar akan memberinya metode untuk mengendalikan darah kotor. Ini berarti bahwa dia akan dapat mengendalikan mutasi binatang buasnya, masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pemburu maupun penyihir sejak zaman kuno. Pengakuan, merasakan darah di tubuhnya perlahan-lahan berada di bawah kendalinya. Suara serak Jizikxiu bergetar dalam campuran kegembiraan dan kegelisahan saat dia bertanya, apakah ini yang kamu ingin aku lakukan? Pria yang berdiri di depannya benar-benar gila. Yang luar biasa kuat pada saat itu. Orang harus tahu bahwa pengetahuan ini lebih dari cukup untuk menggulingkan sistem kelompok pemburu saat ini. Segera setelah keterampilan ini menyebar di antara orang-orang, para pemburu akan dapat membebaskan diri dari ketergantungan mereka pada darah kotor. Ini adalah usaha yang setara dengan perang salib untuk mengubah dunia lama. Tidak ada yang mengatakan apa yang akan keluar dari ini. Dia bisa dipuji sebagai orang suci atau dikutuk sebagai orang berdosa. Tetapi bagaimanapun juga, pilihan nasib saat ini ada di tangannya, dan dia ingin mengubah dunia lama yang telah lama ketinggalan zaman. Napas Jizikxiu semakin berat saat dia menundukkan kepalanya untuk menatap buku di tangannya. Terengah-engahnya bergema sangat keras di toko buku kecil yang tenang ini. Di sisi lain, Lin Jie menghela nafas dalam diam saat dia melihat kepala yang menunduk dan gemetar di depannya. Dia sama seperti wanita muda lainnya dalam menghadapi putus cinta. Meskipun tampil sebagai wanita yang kuat dan mandiri, dia juga memiliki sisi yang rentan. Dengan hanya beberapa kata penyemangat dan penghiburan, dia sudah hampir menangis. Di saat seperti ini, air mata tidak hanya mewakili kesedihan. Bisa juga sebagai tanda siap untuk melepaskan masa lalu sebagai persiapan untuk melangkah maju. Setelah mengungkapkan sisi rentannya, yang dia butuhkan selanjutnya adalah suntikan kepercayaan diri.
Dia harus diberi keberanian untuk percaya pada dirinya sendiri, bahwa dia bisa berdiri dengan bangga di hadapan kerasnya dunia dan menghadapinya. Ya, kamu harus melakukannya. Kamu harus melakukannya. Singkirkan penyesalanmu dan hadapi dirimu dengan jujur. Petik 2. Pria muda itu berbicara dengan nada rendah. Kedengarannya seolah-olah dia sedang berbicara dengannya dan pada dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Begitu terompet terakhir berbunyi, saya akan menghadap hakim yang berdaulat dengan buku ini di tangan saya. Dan dengan lantang menyatakan, demikianlah saya bertindak, ini adalah pikiran saya, begitulah saya. Seperti saya dulu, saya telah menyatakan diri saya, kadang-kadang keji dan hina, pada orang lain. Berbudi luhur, murah hati dan luhur, sama seperti engkau telah membaca jiwaku yang terdalam. Apa yang diriwayatkan Lin Jie adalah kutipan teks asli dari Confessions. Dia memandang Ji Zixiu sambil tersenyum dan melanjutkan, seperti binatang buas, setiap orang memiliki keinginan primitif. Begitulah kenyataannya, bukan? Ji Zixiu mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Lin Jie mengangkat cangkirnya dan mendentingkannya ke cangkirnya. Bersulang untuk hari esok yang baru. Apa yang kamu katakan? Setelah sekian lama, Jin Zixiu meletakkan buku itu dan mengambil cangkirnya dengan sungguh-sungguh. Dia tersenyum dan mengangguk dengan hati-hati sebagai jawaban. Terima kasih atas bimbingan Anda. Aku akan menuruti keinginanmu. Lin Jie baru saja menyesap ketika dia melihat tindakan Jin Zixiu dan membeku. Apakah dia baru saja meneguk seluruh cangkir teh? Itu hanya isyarat simbolis. Aku hanya ingin dia minum teh panas untuk menghangatkan dirinya. Selain itu, saya baru saja mengisinya beberapa saat yang lalu. Pasti masih panas mendidih. Bagaimana bisa dia meminum semuanya dalam sekejap mata? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagi pula dia baru saja dicampakkan. Dia mungkin tidak dalam kerangka berpikir yang benar. Lin Jie meletakkan cangkirnya dengan gelisah. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia memutuskan untuk menanyakannya pada akhirnya. Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Ji Zixiu menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Sebagian besar lukanya sudah sembuh selama pertukaran. Ini adalah kekuatan darah kotor. Baik-baik saja maka. Karena dia sudah mengatakannya, saya hanya akan berasumsi bahwa dia baik-baik saja. Lagi pula, dia tidak akan bisa terus berbicara begitu santai denganku jika dia benar-benar tersiram air panas. Apakah kamu ingin beristirahat lebih lama? Lin Jie mengeluarkan payung hitam dari bawah meja dan mengguncangnya. Sayang sekali toko bukuku yang sempit tidak memiliki banyak tempat, jadi aku hanya bisa menahanmu di sini sampai malam ini. Ini payung. Anda dapat membawanya bersama dengan buku. Batas waktu pengembalian buku adalah 1 bulan dengan perpanjangan maksimum 7 hari. Ingatlah untuk membawa payung saat Anda mampir untuk mengembalikan buku. Daripada toko buku, rasanya lebih tepat untuk menyebutnya gudang buku. Hanya ada rak buku di toko selain buku. Aku akan pergi sebentar lagi. Jin Zixiu mengambil payung sebelum menerima buku register yang Lin Jie lewati untuk menuliskan data pribadinya dan menandatanganinya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Jie dan bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya tahu lebih banyak tentang Anda? Aku tidak berlebihan dengan kata-kataku kan? Atau apakah gadis-gadis yang patah hati begitu rentan? Lin Jie berkedip kaget sebelum dengan cepat memasang senyum profesional. Saya Lin Jie. Saya hanya seorang bos biasa dari sebuah toko buku yang suka membantu orang lain. Dia memasukkan buku itu ke dalam kantong plastik dan melihat nama di daftar. Ji Zixiu, bukankah putri tunggal Raja Pengembangan Sumber Daya Bawah Tanah? Ji Bodong, juga bernama Ji Zixiu. Lin Jie yakin dengan ingatannya, dan nama, Ji Zixiu, juga agak tidak biasa. Dia cukup yakin akan hal itu. Belum lagi, wanita di depannya mengenakan gaun malam yang tampaknya dibuat khusus. Itu bukan jenis pakaian yang bisa dibeli oleh rata-rata orang. Lin Jie mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya saat dia diam-diam menyelipkan daftar itu. Ini ikan yang cukup besar. Saya pasti bisa maksudku, mendapatkan cukup uang untuk merenovasi toko buku.
Di sisi lain, Ji Zixiu berasumsi bahwa Lin Jie tidak mau mengungkapkan identitasnya, tetapi dia tidak kecewa dengan tanggapannya. Sebaliknya, dia merasakan gelombang antisipasi. Dia berpikir bahwa ini adalah cobaan, dan dia harus membuktikan dirinya layak. Dia perlu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyingkirkan semua pengkhianat dan kembali dalam batas waktu yang ditentukan 1 bulan. Dan setelah itu, dia akan bisa mencari langkah selanjutnya. Ji Zixiu mundur 2 langkah dari konter. Dengan tongkat terselip di bawah ketiaknya dan buku serta payung di masing-masing tangannya, dia membungkuk dalam-dalam. Kalau begitu, selamat malam. Lin Jie menggaruk kepalanya. Yah, bagaimanapun juga, dia adalah nona muda yang makmur, tetapi etiket seperti itu masih agak berlebihan. Ji Zixiu menghela napas dalam-dalam sebelum bangkit kembali. Dia berjalan keluar dari toko, menutup pintu, membuka 12 payung, dan berjalan di tengah hujan. Tapi tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi waspada saat dia menggenggam tongkatnya, siap untuk mengaktifkan mekanismenya kapan saja. Seorang lelaki tua bungkuk dengan payung sedang berjalan ke arahnya. Dia memegang buku di tangan lebih besar dari Bab 4, Kepedulian terhadap sarang tua yang kosong. Ji Zixun berdiri diam di tengah hujan lebat saat lelaki tua itu berjalan ke arahnya. Dia bahkan tidak bisa bereaksi dan mengaktifkan mekanisme tongkat hitam ketika tongkat hitam melewatinya. Bukannya dia tidak ingin melakukannya, tetapi kekuatan tak terlihat telah menyelimutinya, menyebabkan tubuhnya menegang. Keringat dingin tidak berhenti mengalir di punggungnya. Pria tua itu mengenakan setelan gaya barat kuno dengan topi pria. Tatapannya anehnya tertarik pada buku yang dipegang Ji Zixiu. Ini buku ini. Gadis yang beruntung, gumamnya dengan suara serak dan serak. Di bawah penyembunyian payung, Ji Zixiu samar-samar bisa melihat topeng besi hitam kuno menutupi wajah lelaki tua itu. Dia hanya bisa melihat matanya yang seperti ular mengintip dari topeng, mengarahkan tatapan tajam padanya. Itu tampak aneh disonan dengan penampilannya yang halus. Ji Zixiu hanya berhasil melihat sekilas kata-kata merah di sampul buku hitamnya ketika lelaki tua itu melewatinya. Void extinguishing. Sensasi dingin dan menakutkan merayapi kulit telanjangnya. Wah, Ji Zixiu menghela nafas lega sebelum perlahan-lahan menoleh kembali ke toko buku. Suara teredam terdengar saat pintu perlahan tertutup. Selamat datang, Will tua, itu kamu. Apakah Anda datang untuk mengembalikan buku Anda? Itu masih terdengar sedikit aneh meskipun kamu mengatakan kepadaku bahwa julukan itu melambangkan persahabatan kita. Tuan Lin, maukah Anda memanggil saya dengan nama saya saja? Petik 2. Tentu saja, Tuan Wilde. View, kedengarannya jauh lebih nyaman. Anda punya pelanggan baru, Tuan Lin. Ya, Will tua. Namaku. Lupakan saja. Saya perhatikan bahwa Anda meminjamkan buku yang sepertinya selalu Anda bacakan kepada pelanggan baru. Kamu pasti sangat menyayanginya. Ngomong-ngomong, ini buku yang aku pinjam. Buku yang sering dibaca tetaplah buku. Buku itu terasa pas untuknya. Jika saya ingat dengan benar, taruhan kami adalah 30 hari. Anda kembali dalam 20 hari, yang berarti itu adalah kemenangan saya. Anda hanya tidak akan percaya ketika saya memberitahu Anda bahwa buku ini terlalu rumit untuk orang tua. Saya minta maaf karena meragukan kata-kata Anda. Saya mengakui kehilangan saya. Buku ini terlalu dalam. Ini seperti dunia besar yang dipenuhi dengan hal-hal mistis dan magis yang tidak diketahui, melampaui batas ruang, waktu, kelahiran, kehidupan, dan kematian. Dengan pengetahuan saya yang tidak memadai, saya hanya dapat membayangkan bahwa orang yang menulis karya monumental seperti itu pastilah makhluk yang hebat. Tentu saja, dia adalah raksasa dunia sastra yang telah berlalu. Raksasa. Tidak heran, suara Will tua menghilang. Tanda pisah, tanda pisah. Fokus Ji Zixiu jatuh ke buku dan payung di tangannya. Percakapan antara pemilik dan pelanggan tetapnya benar-benar santai, mungkin hasil dari persahabatan yang terjalin selama bertahun-tahun. Namun, Ji Zixiu berkeringat dingin ketika dia mengingat pertemuannya sebelumnya dengan lelaki tua itu. Pria bersisik hitam tanpa wajah, Frank Wilde, pesulap hitam peringkat destruktif.
Mata ular hijau gelap yang termanifestasi dari darah setengah manusia ular dan topeng besi hitam itu adalah ciri khasnya. Terlepas dari penampilannya yang baik, pria tua ini memiliki reputasi yang menakutkan. Ia dikenal sebagai pembunuh kejam yang tangannya berlumuran darah ribuan orang. Suatu kali, dia bentrok dengan 10 ksatria Radiant Agung Menara Rahasia dan menghancurkan area yang membentang dengan diameter ribuan kilometer, yang menyebabkan orang lain mengenalinya sebagai penyihir hitam peringkat destruktif. Tapi setelah kejadian itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menghilang dari pandangan publik. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Serikat Kebenaran pada tahun 1788, makhluk luar biasa diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, dan ini dikenal sebagai Undang-Undang Klasifikasi APDS. Sejak itu, Truth Union akan menerbitkan daftar makhluk luar biasa, serta perubahan peringkat mereka setiap tahun. Klasifikasi APDS adalah sebagai berikut. Abnormal, kekacauan, destruktif, tertinggi. Sementara nama Wilde dalam daftar sejak itu telah ditandai dengan label, keberadaannya tidak diketahui, dan menara ritus rahasia yang menawarkan hadiah untuk keberadaannya. Status peringkat destruktifnya tidak pernah berubah. Orang harus tahu bahwa ada kurang dari 10 makhluk tingkat penghancur di tingkat atas ibu kota Norzin. Pada kenyataannya, bahkan tidak ada 100 dari mereka secara keseluruhan di Azir. Mengapa seorang penyihir hitam kejam yang telah lama menghilang muncul di sini? Selain itu, dia tampaknya bersahabat dengan pemuda itu. Jizixiu menarik napas dalam-dalam sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Pemiliknya memang penyihir yang sangat kuat dan misterius. Mungkin, mirip dengan Wilde, dia mungkin peringkat destruktif. Sepertinya saya telah menemukan diri saya dukungan yang mengesankan untuk mundur kali ini. Tanda pisah. Lin Jie mengambil buku itu, 100 tahun kesendirian, dan mengembalikannya ke rak. Will tua, kamu tampaknya sedikit sedih hari ini. Wilde bisa dianggap biasa di sini. Toko buku kumuh Lin Jie jarang melihat pelanggan, dan jumlah pelanggan tetap dapat dengan mudah dihitung dengan jari di tangannya. Namun, Lin Jie telah memastikan untuk membangun ikatan yang lebih dalam dengan mereka masing-masing melalui pertunangan yang tulus, memaksa mereka untuk berkunjung karena kebiasaan. Wilde pertama kali menginjakan kaki di toko buku ini 2 tahun lalu. Sejak itu, dia telah turun sebanyak 5 kali untuk meminjam buku baru. Ini mungkin tampak jarang pada pandangan pertama, tetapi orang harus mencatat bahwa periode pinjaman Wilde yang biasa adalah 1 bulan. Dengan kata lain, dia telah mengabdikan 4 dari 24 bulan dari periode 2 tahun di sini, yang setara dengan 1/6 dari waktunya. Itu adalah ketulusan. Dalam 3 tahun Lin Jie menjalankan toko buku ini, dia praktis tidak melihat bisnis pada awalnya. Oleh karena itu, Wilde dianggap sebagai veteran reguler di tempatnya yang sederhana. Pada saat yang sama, dia juga seseorang yang sering diberikan bimbingan dan nasihat oleh guru Lin. Mendesah, orang tua, terutama penghuni kosong, sangat rentan terhadap masalah mental dan psikologis. Will tua jelas merupakan salah satu penampung kosong yang sudah tua. Berdasarkan apa yang didengar Lin Jie, Will tua memiliki 2 anak yang terasing dan kekasih yang telah pergi. Dia dikucilkan oleh rekan-rekannya dan ditakuti oleh orang lain karena penampilannya, meninggalkannya untuk menjalani kehidupan yang sepi di kota besar Norzin. Will tua tidak kekurangan makanan, atau pakaian, tetapi ada lubang menganga dalam aspek spiritual hidupnya. Kekurangan ini bukan hanya karena kurangnya perhatian dari teman dan keluarga. Yang paling penting, dia kurang mendapat pengakuan dari rekan-rekannya. Old Will adalah seorang ahli linguistik dan akademisi dengan minat besar untuk meneliti semua jenis bahasa langka. Mereka yang berkecimpung di bidang itu akhirnya terbiasa sendirian, tetapi rasa sakit karena tidak dipahami oleh orang lain masih sulit untuk ditanggung. Jadi, Lin Jie memilih untuk melanjutkan dari sudut ini. Sejak pertemuan pertama, Lin Jie memastikan untuk menatap mata Will tua dan memperlakukannya dengan hormat untuk memenangkan niat baiknya. Dari buku-buku yang dibawa Old Will untuk dijual, dia berhasil menyimpulkan sedikit informasi. Pada akhirnya,
Dia dengan santai merekomendasikan sebuah buku, Bahasa Wenzhou. Dijuluki Bahasa Iblis, bahasa Wenzhou dianggap sebagai salah satu bahasa yang paling sulit di Cina. Di prefektur Wenzhou sendiri, ada lebih dari 12 varian bahasa yang berbeda. Lebih jauh lagi, selama masa perang, bahasa Wenzhou bahkan digunakan sebagai kode rahasia yang tidak dapat dipecahkan oleh musuh. Ekspresi Old Will telah berubah dari tidak bersemangat menjadi skeptis menjadi ketakutan sebelum menjadi ekstasi saat dia berseru, "Iblis, ini benar-benar iblis." Adegan seperti itu membuat Lin Jie merasakan pentingnya sup ayamnya. Kebahagiaan seorang mentor hidup bisa sesederhana dan menjemukan seperti ini. Tetapi karena tidak ada Wenzhou atau Cina di negeri yang dikenal sebagai Azir ini, Lin Jie hanya bisa menjelaskan bahwa buku ini berasal dari tempat dan waktu yang telah